Sejak 2014, FPI itu sudah berubah. Itu jengkel. Orang tambah kesel karena celahnya nggak ada. Akhirnya mereka putar lagi yang 2012, 2010, 2008. Pokoknya yang lama-lama diputar semua. Saya dapat pastikan ya, memang Habib Rizik ini concernnya memang ke bagaimana amar ma'ruf nahi munkar dapat dijalani. Lalu kalau sudah benar gimana? Kita tidur, senang, istirahat saja seperti itu. Ya oke lah. Ini saya katakanlah berpikir seperti orang yang mengkritik Habib Rizik ya, anggap saja. Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf is okay, ya. Amar ma'ruf kan gampang. Tapi nahi mungkarnya itu yang orang kemudian protes, misalnya sweeping, ya kan? Katakanlah sweeping cafe, ya beberapa kegiatan-kegiatan yang selalu menjadi memori publik ya, kolektif memory ya of the public. Nah itu bagaimana? Karena kan negara ini kan negara yang berdasarkan atas hukum. Ya, jadi gini Bang, saya minta maaf nih kalau memang saya agak grogi karena saya jujur mengidolakan Bang Refli nih. Jadi kata-kata saya kadang suka gugup nih kan, beda sama yang podcast yang lain kan. Jadi ada dong, jawab apa adanya. Iya, apa adanya. Cuma saya juga gugup. Cuma kekaguman itu kadang menghalangi gitu. Jadi gini Bang, bahwa kalau ada yang mengatakan bahwa nahi munkar itu saya setuju. Memang stigmanya seperti itu. Nah, problemnya kita itu melihat satu sisi saja, tidak melihat sisi yang lainnya. Sisi yang lainnya adalah sejak 2014, FPI itu sudah berubah. Tidak lagi ada seperti itu. Jadi yang diulang-ulang yang sejak 2014 itu udah for sure sudah berubah. Pasti ya ini ya. Pasti, saya bisa jamin gitu. Kalaupun ada itu pasti sudah ada tindakan dari DPP. Gitu. Jadi kita sudah menempuh jalur semuanya itu sesuai konstitusi. Bahkan waktu itu kita menginstruksikan untuk bekerja sama dengan penegak hukum. Gitu, kirim surat. Seperti itu. Normatif seperti itu. Cuma lagi bener kata Abang tadi, itu jengkel. Orang tambah kesel karena celahnya nggak ada. Akhirnya mereka putar lagi yang 2012, 2010, 2008, 9 dan 99, 2000, pokoknya yang lama-lama diputar semua. Akhirnya terstigma seperti itu. Gitu. Ada beberapa kasus ketika saya di daerah itu ada laskar FPI yang ditahan, kemudian saya ada advokasi ke sana. Itu mereka juga bilang takut. Saya bilang takutnya apa? Karena lihat di TV itu, karena stigma itu yang menurut saya harus dirubah dan tidak adil untuk menilai seperti itu. Kita progresnya lebih maju gitu kan, dan ini menurut saya harus diapresiasi karena kan kita sama-sama tahu bahwa ini tindakan yang baik secara moral, baik secara pelayanan publik kan gitu kan. Ini sesuai juga dengan norma agama, sesuai dengan Pancasila. Apa salahnya gitu loh. Kalau memang ada kepentingan-kepentingan yang terganggu, pasti ya kepentingan terkait dengan maksiat tadi gitu loh. Artinya memang segalanya ini harus dibenahi dan FPI ini sebagai check and balance terkait dengan isu atau permasalahan-permasalahan nahi munkar tadi. Tapi Anda pastikan bahwa walaupun nahi munkar sejak 2014 itu tidak melakukan tindakan sendiri ya? Ya, tindakannya ada kemaksiatan, kirim surat. Pertama cek dulu. Cek dulu bagaimana legalitasnya. Kalau memang legalitasnya ada, kita datang ke pemerintah daerah itu. Ke pemerintah yang memang mengeluarkan izin itu. Kok bisa di situ ada izin seperti itu? Nah, kalau ada, kalau tidak ada kita surati. Kita tembuskan ke dinas terkait, plus kepolisian. Sekali sudah. Kedua, kita kirim lagi. Ketiga, masih gitu juga. Kita datangin, kita ajak Pak Polisi, ya, kemudian keamanan, aparat penegak hukum lainnya, untuk kita sama-sama ini bagaimana, gitu kan. Kan, menurut KUHP satu-satu berhak. Tertangkap tangan dia melakukan tindakan, kita berhak dong membawa kepada pihak kepolisian, menunjukkan ini segera ditindak, seperti itu. Itu yang kita lakukan, dan alhamdulillah itu responnya bagus di masyarakat seperti itu. Ya pantas saja dimusuhin oleh orang-orang yang berusaha di bidang kemaksiatannya gitu.
Dan itu jangan-jangan bisa punya link kepada pengambil keputusan ya, kekuasaan. Wallahu alam. Bro, ya siapa? Banyak hal sekali ya kalau soal FPI ini tidak akan pernah habis-habis kita cerita. Saya ingin bergerak soal tadi ya, sebenarnya sudah saya pancing itulah soal laskar FPI ya. Oke lah, saya ingin mengemukakan faktanya begini. Fakta-fakta terakhir mungkin satu, bahwa temuan Komnas HAM itu ada pelanggaran HAM terhadap 4 orang yang dalam penguasaan polisi, petugas. Nanti kalau Anda mau menambahi underlining itu, wah itu tidak dalam penguasaan polisi, tapi yang pihak macam-macam itu terserah Anda. Saya hanya mengungkapkan satu fakta dulu ya. Oke, silakan Anda komentari fakta itu. Fakta yang paling tidak berkembang, diberitakan, berasal dari penegak hukum. Silakan ditambahi atau dikurangi atau diperkaya. Ya, jadi terkait yang 4 itu, kita juga telah pernah dan ada beberapa saksi dan juga di beberapa media seperti Tempo, FNN juga sudah memang meliput gitu kan. Saksi-saksi memang yang memberitakan bahwa memang itu semuanya itu di bawah penguasaan petugas, dibawa semuanya 6-6-nya seperti itu kan. Justru kita bertanya-tanya bagaimana 6 jadi 4 kemudian ada 2 terpisah. Ini yang saya katakan, ini terjadi jual beli nyawa. Dan ini nggak pantas dilakukan gitu kan terhadap seluruh syuhada itu gitu. Jadi itu jelas-jelas 6 itu di bawah penguasaan petugas, dibawa, kemudian ada yang luka segala macam. Bahkan menurut beberapa kesaksian yang saya baca gitu kan, bahwa mereka itu dibawa dalam kondisi semuanya masih hidup. Seperti itu. 6-6-nya. Ada beberapa saksi yang saya baca ya di ini kan. Tapi itu kan tidak dimasukkan sebagai dasar, sebagai pertimbangan oleh pihak penegak hukum dan juga Komnas HAM. Ya tadi saya katakan, Komnas HAM sebenarnya menerima fakta itu. Kita sampaikan, akan tetapi ada kompromi mungkin tanda petik di situ sehingga menyebabkan tadi bahasa tim dari kuasa hukum keluarga 6 syuhada itu terjadi jual beli nyawa seperti itu. 6 itu. Iya, tapi kan versi yang berkembang adalah terjadi serempet menyerempet, tembak menembak sampai di kilometer 50 lalu 2 meninggal. Kan begitu? 4 dalam kondisi hidup, kemudian mau dibawa ke Polda Metro Jaya dengan mobil Xenia, kan gitu? Daihatsu Xenia, yang kita tahu bahwa sebanyak-banyaknya pasti muat orang 8 cuma kan, 4 belakang, itu pun udah mepet banget, 4 tengah, 2 di depan ya. Nah, itu versinya. Tapi apa Anda mendengarkan versi lain? Karena ada bilang ada penganiayaan dan lain sebagainya. Kalau saya melihat dari bukti yang memang terjadi pada jasad mereka. Itu Anda pernah lihat jasad mereka? Saya lihat. Pas waktu momen kapan? Ketika dibawa ke Petamburan. Dibawa ke Petamburan? Bahkan satu jenazah yang pertama kali dibawa, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri beserta dengan keluarga di Rumah Sakit Polri. Saya lihat ada bekas ini, nggak wajar lah. Kalau mungkin bahasa saya mungkin bisa salah, bisa benar, tapi itu menurut informasi seperti ada kayak bekas tembakan seperti itu, jarak dekat seperti itu. Itu saya lihat di mata. Itu saya lihat. Itu kita kaget juga, tapi sudah dibawa berangsur-angsur. Itu siapa itu? Andi Octavian kalau nggak salah. Andi Octavian. Kalau saya nggak salah. Karena yang kita tidak tahu ini yang 2 meninggal duluan itu siapa? Lalu yang 2 dulu? Ya, jadi gini. Nggak pernah terpublikasi kan? Yang sebenarnya itu sudah kita kemukakan melalui, karena kan saya nggak ada di sana ya, jadi kita hanya menyampaikan para saksi itu kepada pihak Komnas HAM. Artinya data-data sebenarnya ada di pihak Komnas HAM gitu kan, terkait kesaksian mereka itu bahwa semuanya itu masih keadaan hidup. Sekarat ya, ada yang mengatakan seperti itu, tapi masih bergerak. Gitu loh, masih bergerak gitu. Jadi dibawa yang 4 dan itu. Dan yang sekarang itu 2 orang itu maksudnya? 2 orang seperti itu. Itu siapa? Ini kalau saya lupa pastinya. Saya lupa pastinya karena khawatir nanti salah nama kan. Tapi saya agak lupa pastinya itu siapa yang kedua 2 orang itu. Tapi begini, Abang, yang saya mau sampaikan sedikit. Kita coba apa maksud dari petugas itu menguntit dan memepet itu.
Kita sebenarnya lupa di situ. Apa maksudnya? Saya nggak lupa, saya berkali-kali iya, nggak maksud saya yang lainnya ini kita kadang ini 2 ditembak duluan karena tembak menembak. Pertanyaan saya sederhana. Apa urgensinya ya Habib Rizik sama anak-anak kecil dikuntit, kemudian dipepet, bahkan oke lah kalau dibilang tadi bahasanya saling menembak, urgensinya apa? Kecuali mereka ini ada mobil polisi lagi jalan dipepet ya gitu kan. Ini bahkan sepengetahuan kami menurut informasi mereka itu tidak ada yang mengetahui bahwa itu kendaraan petugas karena tidak ada identitasnya gitu. Itu saya kemukakan berkali-kali di beberapa media kan bahwa mereka ini nggak tahu kalau misalnya itu petugas gitu kan. Ya, kalau saya pun juga mengatakan kalau tahu petugas dan mereka masih main pepet-pepetan ya bodoh berarti ya. Iya, itu bisa dilihat dan satu lagi kuncinya sedikit mengenai tembak-menembak, berarti kan ada senjata. Saya berkali-kali memancing atau menggugah nurani serta akal sehat kita deh. Kondisinya kan ada voice note waktu itu, Bang. Iya. Nah, voice note itu beredar, semua kita tahu, rame di media. Itu terdengar jelas bahwa pepet gitu kan, tabrak aja. Kalau memang ada ancaman atau threat di situ terhadap kalau kita di jalan tuh ada ancaman, kita punya senjata, kita ancam kan, keluarin, kan begitu bahasanya kan. Itu reaksi spontan Bang. Kita punya senjata, keluarin, tolong coba biar jangan ganggu, kan begitu. Ini enggak, mereka sudah tabrak. Artinya apa? Tidak punya apapun, daya apapun kecuali kendaraan itu. Gitu. Itu sebenarnya sudah menjelaskan bahwa mereka tidak punya apa-apa seperti itu kan. Itu kalau kita ini ya gunakan sedikit kecerdasan kita lah untuk menganalisa terkait dengan voice note yang memang beredar itu. Itu sih jadi saya yakin masyarakat juga banyak yang sependapat bahwa bukan saling tembak di situ. Saya jarang nonton televisi ya, tapi soal begini kan nggak banyak ya di televisi mainstream konon katanya. Ya, banyak tadi. Tadi kan Abang tanya, ada nggak yang saya nggak sampaikan? Nah, ini yang saya sampaikan tadi beberapa. Setahu saya waktu gara-gara nge-YouTube saya jarang nonton ini Sobat Era sekalian. Ya. Iya, tapi ada juga satu perkataan ya dari Komnas HAM. Peristiwa ini tidak akan terjadi tembak-menembak itu atau katakanlah jatuhnya korban yang dua itu kalau Laskar FPI tidak menunggu mobil petugas. Menunggu maksudnya? Ya kan ibaratnya mereka tunggu betul mobil petugas itu sehingga terjadi bentrok gitu. Nggak pernah baca? Jadi gini. Salah satu laporan Komnas HAM kan itu kan mempermasalahkan kepemilikan senjata api. Kemudian Laskar FPI yang menunggu petugas sehingga terjadi bentrok, yang katanya kalau tidak menunggu maka bentrok tidak akan terjadi. Itulah yang saya sesalkan, mengambil dipotong tengah-tengah. Kalau tidak menguntit itu tidak akan terjadi. Apa urgensinya menguntit? Kan Habib toh juga ke situ arahnya, ada yang bilang menurut informasi kan katanya akan ada pengerahan massa ke Jakarta. Itu Habib keluar Jakarta. Gitu loh. Kok bisa dituduh mau mengerahkan massa ke Jakarta, kecuali Habib ke Jakarta bawa massa banyak gitu kan, itu bisa dikuntit. Ini enggak. Artinya tindakan surveillance itu tidak surveillance itu kan memata-matai, mengawasi dari jauh. Kok bisa ketahuan? Kan jadi begitu. Menurut Anda ngapain mereka itu? Ya, saya bingung jadinya kenapa. yang jelas memang perbuatan itulah yang memicu. Kalau Komnas HAM tadi dari tengah-tengah kenapa menunggu? Saya bukan maksud membenarkan atau menyalahkan, tapi cobalah kita ngapain mereka menguntit gitu loh. Itu aja sih. Ya sih sebenarnya banyak kejanggalan ya Bung ya. Saya juga melihat itu ya dengan akal sehat ya. Tapi sudahlah kita kalau berdebat soal rekonstruksi itu pasti tidak akan pernah selesai ya. Karena ya ini suara saja, tetapi kan penegak hukum yang melakukan katakanlah penegakan hukumnya. Nah saya ingin bicara ke depan ya, ke depan ya. Anda sebagai lawyer dan tim, itu apa yang Anda lakukan terhadap dua hal ini ya? Pertama terhadap Laskar FPI dulu dah. Nah setelah itu kita bicara soal bagaimana Habib Rizik. Apa yang dilakukan? Apa sudah menyerah saja, udah diam saja atau gimana? Kalau yang di dalam negeri tidak lain tidak bukan kita harus gaungkan ini terus sebagai opini secara nasional, karena memang Komnas HAM sudah
tidak bisa kita harapkan dalam hal ini seperti itu. Dan memang instrumennya kan penegak hukum, kalau ada pelanggaran HAM berat itu kan ke Komnas HAM. Kalau tidak ada, ya kecil harapan kita untuk ke arah akan adanya kebenaran keadilan. Meskipun ada, insya Allah lah kita selalu berdoa semoga itu terjadi, semoga ada keajaiban terkait dengan penegakan hukum di Republik ini sehubungan dengan 6 syuhada itu. Kemudian kita juga gaungkan ke dunia internasional. Beberapa kali kita memang melaporkan ke ICJ dan beberapa elemen lain ya, ada 3 atau 4 itu sudah tim lain yang mengerjakan, anggota lain yang mengerjakan untuk mengirim, dan kita masih terus gaungkan ini. Ada 2 tujuannya Bang. Yang pertama, kita ingin lebih menghargai nyawa anak-anak bangsa ini, apalagi ini jelas unlawful killing. Itu jelas kita sama-sama akui artinya. Unlawful killing itu menurut Komnas HAM untuk 4 orang itu, tapi tidak untuk 2 orang. Ya itu tadi, balik lagi, itu berarti menjual beli nyawa kan. Sekarang mereka mengikuti itu kan juga nggak ada suratnya.